Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Husni Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Selamat pagi Bapak. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang membahas etika suatu perusahaan. Dan di sini saya memilih salah satu perusahaan, yaitu perusahaan MS Glow di bawah naungan PT Kosmetika Global Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Zalfa Zaira dengan NIM 2024-11537. Langsung saja, MS Glow ini adalah salah satu merek kosmetik lokal milik PT Kosmetika Global Indonesia yang didirikan pada tahun 2013 oleh pasangan suami istri Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Purnama. Tentunya kita sudah tidak asing tentang salah satu brand kosmetik ini ya. Nah, perusahaan ini itu bergerak di bidang kosmetik dan skincare dengan produk unggulan seperti whitening cream, facial wash, body care, serta varian khusus pria dan anak-anak. Jadi tidak cuma khusus dewasa, tapi dia juga menciptakan produk buat anak-anak juga seperti itu. Dan MS Glow ini dikenal lewat strategi pemasaran yang pasif melalui influencer dan media sosial. Apalagi di dunia digital yang serba canggih ini, banyak banget ya pasar-pasar yang bersaing seperti itu. Nah, produk-produknya dipasarkan melalui reseller, klinik kecantikan, dan platform online. Jadi dia juga sudah bercabang di mana-mana, ya distributornya juga sudah di mana-mana. Seperti itu. Nah, meski populer, MS Glow ini sempat mendapat teguran dari BPOM terkait klaim iklan berlebihan dan masalah izin edar beberapa produk. Nah, dari pernyataan tadi, kita sudah bisa menyimpulkan etika pemasaran suatu perusahaan ini. Nah, apakah iklan MS Glow sesuai etika pemasaran? Ya, tentu jawabannya tidak. Ada poster dari MS Glow yang menyatakan bisa mencerahkan dalam 7 hari, memudarkan noda di wajah, mengurangi skin barrier. Dan ini juga ada salah satu influencer atau YouTuber, beauty vlogger yang telah melakukan review pada produk MS Glow ini. Dia menyatakan hanya dalam 7 hari dan langsung cerah. Dan itu menurut saya sangat over gitu, melebih-lebihkan. MS Glow ini sering mengiklankan produk dengan janji dramatis seperti putih dalam 1 minggu atau glow up your beauty tanpa bukti ilmiah yang kuat seperti itu, dan ini dapat menyesatkan konsumen dan menyalahi aturan BPOM. Dan kenapa dikatakan tidak etis? Nah, ini ada alasan lain, itu penggunaan influencer yang tidak medis, seperti misalnya Nagita Slavina, Raffi Ahmad, atau mungkin Babe Cabita dan Marcel Widianto. Nah, dan mereka ini kan bukan ahli dermatologi ya, efek medis sering dijanjikan seperti itu, dan hal ini bisa menciptakan ekspektasi palsu kepada pembeli, kepada konsumen. Selain itu, ketidakjelasan informasi izin edar dan komposisi produk. Nah, beberapa poster dan iklan digital ini mencolok tapi tidak mencantumkan nomor BPOM atau izin edar dengan jelas. Dan hal ini menurunkan tingkat transparansi bagi konsumen. Sebenarnya mereka sudah mencantumkan nomor BPOM, tapi jarang sekali mereka update nomor BPOM seperti itu. Selanjutnya ini komitmen terhadap lingkungan, dan untuk saat ini itu belum ada laporan yang signifikan tentang program ramah lingkungan, dan tidak ditemukan juga laporan berkelanjutan, dan kemasan sebagian besar itu masih berbahan plastik dan belum eco-friendly. Selanjutnya ada sistem anti fraud dan transparansi. Sejauh ini belum terdapat sistem pelaporan khusus untuk pengaduan kecurangan atau pelanggaran etika. Dan informasi komposisi produk tidak selalu dijelaskan secara rinci di iklan maupun kemasan. Jadi masih jarang dikasih informasi komposisi secara rinci. Seperti itu. Dan klaim produk tidak disertai bukti ilmiah. Jadi asal jeplak, dan hasil uji klinisnya juga nggak terbuka untuk publik. Jadi konsumen juga bertanya-tanya apakah ini aman atau tidak, seperti itu.
izin edar atau BPOM tidak selalu dicantumkan secara jelas pada media promosi, seperti yang saya katakan tadi. Tidak ditemukan juga laporan audit atau transparansi berkala terkait praktik bisnis perusahaan. Potensi pelanggaran etika. Nah, ini banyak banget ya, klaim iklan berlebihan tanpa dukungan bukti ilmiah itu sudah benar-benar meragukan konsumen, jadi bertanya-tanya ya, seperti putih dalam 7 hari apakah benar, dan penggunaan influencer non medis untuk mempromosikan manfaat medis atau kesehatan dari produk. Banyak sekarang influencer atau mungkin beauty vlogger yang mereka endorse, tapi dia ada yang tidak tahu apa-apa tapi memanfaatkan ilmu medisnya itu yang sedikit ngawur gitu ya, bisa dikatakan ngawur, padahal bilangnya ada kandungan ini tapi ternyata diceknya tidak ada kandungan yang dikatakan tersebut, seperti itu. Informasi terkait komposisi bahan dan efek samping tidak disampaikan secara transparan, jadi masih ada ketidaktransparan terkait komposisi bahannya. Nah, beberapa produk sempat dipasarkan sebelum izin edar BPOM lengkap, dan ini kan sudah sangat menyalahi aturan ya. Kalau dalam etika bisnis itu kita melakukan bisnis harus ada izinnya. Nah, ini izin belum beredar tapi kita sudah menjualnya, dan itu sangat dikatakan sudah tidak etis karena kita sudah mendahului sebelum izin itu keluar. Selanjutnya, kurangnya edukasi konsumen terkait cara penggunaan produk yang aman dan sesuai. Jadi untuk produk MS Glow ini bisa dikatakan masih kurang edukasi buat konsumen. Jadi kan konsumen tidak selalu tahu, tidak semua tahu ya, tidak semua tahu apakah produk ini itu cocok di kulit dia atau mungkin aman nggak di kulit dia yang dengan kondisi kulitnya jerawatan. Nah, itu kan kita layaknya penjual harus memberikan edukasi seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya ada hasilnya. Jadi semisal kita pakai produk tapi tidak sesuai dengan kondisi muka kita, jadi kan kemungkinan bisa nggak ngefek atau mungkin bisa menimbulkan malah atau mungkin memperparah. Semisal kita acne prone skin, kita pakai produk brightening nih, kita acne prone skin tapi kita pakai produk brightening atau mungkin whitening. Nah, itu kan salah kaprah, jadi nanti jerawatnya itu bakal nggak sembuh-sembuh seperti itu. Selanjutnya ada rekomendasi prioritas perbaikan. Nah, ini sarannya audit dan revisi materi iklan. Jadi perusahaan bisa tinjau ulang seluruh iklan agar sesuai dengan fakta ilmiah dan regulasi BPOM, dan serta menghindari klaim yang berlebihan. Meningkatkan transparansi informasi produk, wajib ya, perusahaan wajib mencantumkan komposisi, izin edar BPOM, serta hasil uji klinis secara jelas. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya, untuk uji klinis bisa dicantumkan di kemasan dan media promosinya. Seperti yang kita lihat, ada salah satu brand yang saya ingat itu ada brand Elsia Skin. Nah, Elsia Skin itu brand retinolnya Elsia Skin. Itu dia pernah produknya pernah diuji lab sama Doktif atau yang kita kenal sebagai dokter detektif. Nah, dikatakan overclaim, tapi kedepannya dia mau mengakui kesalahannya dan tidak keluar-keluar di hadapan publik. Dia langsung memperbaiki produknya supaya tidak overclaim itu gimana. Dan setelah itu dia menawarkan kepada Doktif lagi untuk menguji produknya tersebut, dan alhasil produknya sudah aman dan tidak overclaim seperti itu. Dan selanjutnya, membangun sistem pelaporan dan edukasi konsumen, sediakan kanal pengaduan etika atau mungkin kecurangan, serta tingkatkan edukasi publik mengenai keamanan dan cara pakai produk. Terima kasih, mungkin segitu dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Husni Tamrin yang sudah menyimak presentasi saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.